Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sebelum kita mulai masuk pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Pada ketua silakan untuk memimpin doa. Doa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Terima kasih ketua kelas. Mudah-mudahan pembelajaran pada pagi hari ini bisa berjalan dengan baik dan ilmunya bisa kalian manfaatkan suatu saat nanti. Baiklah, apakah ada dari teman-teman kalian yang tidak hadir? Ada, Bu. Dede belum masuk nih, Bu. Kita lanjut ke materi yang baru. Ibu ingatkan kembali, kemarin kita sudah bahas mengenai materi. Ada yang ingat nggak kemarin materinya apa? Rita mungkin nggak ingat. Makan durian kemarin tuh, Bu. Siapa yang ingat? Zelva mungkin. Kan vegetatif secara alami, Bu. Oh iya, bagus sekali. Alhamdulillah masih ada yang ingat. Jadi kita kemarin bahas mengenai pembiakan secara alami. Itu pembiakan secara alami? Iya. Pembiakan tanpa campur tangan manusia, Bu. Oke, mantap ya. Jadi pembiakan yang alami itu dilakukan sendiri tanpa bantuan campur tangan oleh manusia. Contohnya apa? Ayo, Mufakir, inget nggak? Fadli. Pisang, Bu ya? Pisang, oke. Pisang berkembang biak secara alami. Tunas, ya betul. Jadi silakan dibuka kembali materi yang lalu. Itu jangan dijadikan simpanan di rumah, ditumpuk bukunya nggak dibaca. Hari ini kita lanjutkan minggu lalu pembiakan alami. Nah sekarang kita belajar yang secara buatan. Kira-kira ada yang pernah membaca atau mendengar? Kalau secara buatan itu artinya seperti apa? Ada campur tangan manusia, Bu. Dengan yang pembiakan secara alami. Apa, Pak Rudinor? Ada campur tangan manusianya, Bu. Kurasi, sambung pucuk. Kurasi suaranya putus-putus. Cangkok, Bu. Ya, contohnya dengan mencangkok. Kemudian yang lain? Stek. Oke ya. Jadi yang kita akan bahas hari ini kenapa Hilda nggak ada semangat. Jadi hari ini kita akan bahas mengenai pembiakan secara buatan melalui stek. Stek ini biasanya di tanaman hias ya. Jadi bunga-bunga yang di rumah biasanya kalian lakukan pembiakan secara stek. Ibu tujuan pembelajaran ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama menjelaskan teknik perbanyakan tanaman dengan teknik stek daun. Kemudian menerapkan pembiakan tanaman dengan stek daun. Lalu menganalisis persyaratan perbanyakan tanaman dengan stek daun. Dan yang keempat melaksanakan pembiakan tanaman secara vegetatif dengan teknik stek daun. Jadi harapan Ibu setelah melakukan pembelajaran ini, kalian bisa melakukan penanaman dengan stek daun. Nah, di sini Ibu tampilkan suatu jurnal ya. Dari jurnal ini kalian bisa lihat adanya proses pertumbuhan stek daun lidah mertua. Ya, jadi ini langsung Ibu contohkan aja. Tadi Ibu sampaikan bahwa stek daun itu bisa di tanaman hias, contohnya di lidah mertua atau sansevieria. Sekarang, Ibu ada pertanyaan ini. Bagaimanakah yang dapat digunakan sebagai bahan stek yang baik untuk daun sansevieria tadi? Kira-kira bagian yang mana? Kalau kita bilang bagian itu kan berarti ada beberapa ya. Yang tengah-tengahnya, Bu. Bagian mana? Yang bagian tengahnya dipotong, bagian daun tengah-tengahnya, Bu. Oh, bagian tengah ya. Nah, itu siapa? Fadli. Ada yang lain? Kira-kira bagian yang mana? Ujung, yang Bu. paling baik kita gunakan sebagai bahan stek. Daun ujung, Bu. Daun ujung. Oke, mari kita cermati materinya terlebih dahulu untuk menjawab
dari pertanyaan Ibu tadi. Zelva sama Padli sudah berusaha, udah bagus jawabannya. Kita lihat teorinya ya. Ya. Nah, ini gambar daun tanaman hias yang bisa dijadikan bahan stek. Jadi kita ulang dulu mengenai pengertian stek. Stek daun dilakukan dengan memotong daun tanaman secara horizontal dan membagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian atas daun, tengah daun, dan bagian bawah daun. Ini terkhusus untuk sansevieria, kita fokusnya di sansevieria. Jadi daun yang sudah ada ini kita ambil langsung dicopot, dipotong aja. Baru kemudian nanti kita susun menjadi 3 bagian. Kemudian teknik perbanyakan tanaman dengan teknik stek daun. Ini langkah-langkahnya. Yang pertama, pilih indukan lidah mertua yang sehat dan cukup umur. Kemudian, potong 1 daun yang sudah tua tersebut. Siapkan pot dengan sirkulasi air yang baik. Tancapkan daun lidah mertua yang sudah dipotong kecil tadi. Kemudian siram tanaman hingga air mengalir ke dalam pot. Lalu letakkan pot pada tempat yang teduh dan tidak langsung terkena sinar matahari. Ya, jadi setelah kita potong-potong tadi, kita lakukan perlakuan ini. Sampai di sini ada yang mau bertanya dulu? Sebelum kita lanjut slide-nya. Mau nanya, Bu. Boleh, apa Zelva? Daun yang sebelum ditancapkan apakah tidak pakai hormon tumbuhnya, Bu? Gimana Zelva? Apakah tidak ditambah dengan hormon tumbuh, Bu? Oh ya, bagus pertanyaannya. Nah, jadi ini Ibu bikin langkah-langkah yang sangat sederhana tanpa perlakuan. Ini bisa kalian lakukan di rumah yang secara sederhana, tapi jika memungkinkan kalian bisa menambahkan atau merendam dulu dengan menggunakan ZPT atau zat perangsang tumbuh. Iya, itu bisa kalian rendam di dalam air, bisa dicelupkan. Tujuannya adalah untuk mempercepat pertumbuhan akar. Jadi, ini mau menampilkan video, tapi kita lihat waktunya nanti ya. Kalau waktunya masih memungkinkan, kita tampilkan videonya. Gak apa-apa Bu, tampilkan aja Bu. Kita mau lihat videonya seperti apa Bu. Oh iya, video bukan video mertua ini ya. Tingkat keberhasilan, kita Ibu lanjutkan dulu. Tingkat keberhasilan sistem stek daun pada tanaman sansevieria tergantung pada pemilihan daun untuk bahan stek dan kestabilan kelembapan yang diperlukan. Jadi 2 ini sangat mempengaruhi dari keberhasilan stek daun. Kemudian persyaratan perbanyakan tanaman dengan stek daun, silakan kalian pilih tanaman atau sansevieria dari daun yang dewasa atau tua. Kenapa seperti itu? Karena daun tua telah memasuki fase dewasa dan mengurangi resiko organ cepat membusuk, sehingga perakaran akan cepat tumbuh. Ya, jadi silakan kalian pada saat memotong menjadi 3 bagian tadi, pilihlah yang daunnya lebih tua. Sebaliknya, daun muda akan menyulitkan pertumbuhan karena perkembangan yang belum sempurna. Jadi terjawab ya tadi pertanyaan Ibu yang di awal pembelajaran. Kegagalan biasanya karena membusuknya irisan daun, kelembaban terlalu tinggi, saat pencacahan kontaminasi dan media terlalu tebal, basah, serta penimbunan irisan daun terlalu dalam. Ya, jadi ini yang bisa menyebabkan pada saat kita stek sansevieria itu mengalami kegagalan, tidak berhasil. Silahkan kalian cermati dan kalian lihat videonya. Tampil videonya. Lidahnya senyum Bu.
bunga ibunya hilang nih. Diambil untuk praktek nih. Ada yang punya sansevieria kayak gini di rumah? Ada Bu, punya ibu saya ada nih Bu. Nanti di ini ya, minta ibu ya. Nanti saya antar malam ini Bu. Saya antar malam ini sama nasi goreng tadi. Oh iya, sama nasi ini ibu nanti akan bagikan LKPD-nya lewat WhatsApp masing-masing. Ya. Segera kalian kerjakan, Ibu kasih waktu 2 menit. Ya, di sana sudah sangat jelas soalnya ada dalam tabel kalian bisa mengisikan. Kemudian ada pertanyaan, 1 butir pertanyaan dijawab dengan seksama, jangan buru-buru. Hendra. Ya, iya Bu, siap dengan Bu. baik karena ini adalah mengambil penilaian di hari ini. Ya, silakan dicek masing-masing sudah Ibu kirim. 2 menit dari sekarang. Ya Bu. Kalau ada pertanyaan sambil berjalan boleh ditanyakan. Saya mau Bisa bertanya nih Bu, saya duduk ini. Ya Hilda. Sambil duduk boleh Bu? Jangan berjalan. Boleh Silva. Bu, saya mau bertanya. Ya Hilda. Tadi kan setelah daun lidah mertuanya kan sudah dipotong-potong, kemudian ditanam Bu. Pada umur berapa nanti ia bisa dikatakan berhasil atau tumbuh tunasnya Bu? Ya, baik. Jadi pertumbuhan akar itu 1 bulan sudah terlihat. Kalau sudah ada tumbuh akar, artinya sudah bakal ada kehidupan yang baru, ada tanaman yang baru. Setelah itu akan diikuti dengan pertumbuhan tunas. Ya, jadi semakin lebar penampang daun sansevieria itu tunasnya akan makin banyak. Jadi dalam 1,5 bulan sampai 2 bulan, silakan LKPD-nya kalian kumpul ke ibu masing-masing dari kalian. Baik Bu. Ya, silakan jawaban dari LKPD-nya udah bagus-bagus. Jadi di rumah silakan kalian belajar dengan baik kembali supaya nilainya bisa lebih maksimal. Nah, sekarang untuk mengakhiri ini pembelajaran kita hari ini, ada yang mau Ibu tanyakan? Kira-kira manfaatnya apa kita belajar hari ini? Ayo, siapa yang bisa? Manfaatnya apa? Manfaat yang bisa kita ambil dari kegiatan belajar hari ini, kita bisa melakukan kegiatan perbanyakan tanaman hias melalui secara stek Bu, bagian daun, terutama untuk tanaman sansevieria itu bagian daunnya yang di kembang biakan tuh ditanam Bu, seperti itu Bu. Oke Kana, terima kasih jawabannya luar biasa sekali ya. Jadi benar bahwa hari ini kita bisa mengambil pembelajaran, manfaatnya bisa melakukan sendiri di rumah nanti kalian sudah paham. Nah, marilah kita simpulkan pembelajaran hari ini secara bersama-sama ya, bahwasannya stek daun dapat dilakukan dengan memotong bagian daun tanaman secara horizontal. Kemudian pada saat perbanyakan stek, pilih tanaman yang apa tadi? Pilih bagian daun yang tua Bu. Yang tua atau dewasa, oke. Kemudian tingkat keberhasilan dari stek daun tergantung dari pemilihan daun untuk bahan tanam, kemudian kestabilan, kelembaban, ya, dua faktornya. Pemilihan daun yang sesuai sama kelembaban yang ditanya sama si Udin tadi, apa harus disiram gitu. Jadi tanahnya harus tetap lembab, jangan sampai kering dan jangan sampai terlalu banyak air. Jadi itu faktor yang bisa meningkatkan keberhasilan dari stek itu sendiri. Nah, kemudian minggu depan kita akan lanjutkan materi kita mengenai mencangkok, ya. Jadi silahkan bagi anak-anak ibu yang di rumah misalnya sudah pernah mencangkok atau ada buku tentang mencangkok, silahkan kalian baca-baca dulu.
lihat-lihat referensi karena minggu depan kita akan bahas secara detail mengenai mencangkok. Ya. Iya, Bu. Itu saja. Lahat Ibu bisa Silakan dicangkok enggak, Bu? untuk ketua kelas menutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Siapa? Udin? Iya, Bu. Silakan tutup dengan berdoa. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada siang hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Mudah-mudahan setelah pembelajaran ini kalian bisa mengambil manfaatnya. Teruslah belajar untuk meraih cita-cita kamu, ya. Dan Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.